Oke, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project Scope Management ya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang Project Integration Management, uh, knowledge area dari Project Management yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang Scope Management. Apa itu? Yang pertama kita pahami adalah apa itu scope ya. Scope di sini mengacu ke semua semua pekerjaan yang dilibatkan dalam membuat sebuah produk dari project itu sendiri, atau bisa semua proses-proses yang digunakan untuk menciptakan produk tadi. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan proses-proses yang uh, akan dilibatkan dalam membuat sebuah produk dalam project ini, di dalam scope ini. Kemudian ada istilahnya deliverable. Deliverable ini merupakan sebuah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari project. Produk di sini bisa berupa hardware, software, atau dokumen perencanaan, atau catatan dari sebuah rapat meeting dalam proses pengerjaan proyek, itu juga bisa termasuk dalam deliverable. Nah, kemudian project scope management ini termasuk dalam proses-proses yang tadi, yang terlibat dalam mendefinisikan, mengontrol apa yang dilakukan dan apa yang tidak termasuk di dalam project atau tidak dilakukan di dalam project. Nah, itu harus didefinisikan dengan baik di dalam project scope management. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja sih proses-proses dalam project scope management. Yang pertama ada scope planning ya. Scope planning di sini merupakan sebuah proses untuk menentukan bagaimana scope ini akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikontrol. Kemudian ada scope definition. Di sini prosesnya mereview project charter ya. Project charter kemarin sudah kita singgung di project integration management, semacam MOU atau perjanjian awal untuk memulai sebuah proyek ya. Jadi kalau di sini ada scope definition, ini sebuah proses untuk mereview project charter tadi, dan juga mereview preliminary scope statement. Jadi semacam deskripsi scope awal itu. Kemudian di sini di project scope definition juga menambahkan informasi sebagai requirement yang dikembangkan nantinya. Kemudian request perubahan yang disetujui nanti masuk ke dalam scope definition. Kemudian ada creating WBS atau membuat WBS. Nanti kita bahas detail apa itu WBS. Jadi secara umum WBS ini bagaimana kita membagi-bagi dari deliverable project utamanya ke dalam bagian yang lebih kecil, sehingga mudah di-manage sebagai komponen-komponen yang mudah di-manage gitu ya. Jadi kalau ada misalnya kita mengerjakan sebuah software ya, maka bagian-bagian software tadi kita ambil part-partnya, kita bagi-bagi. Nah, itu menjadi sebuah WBS. Jadi untuk menyelesaikan sebuah software tadi, apa saja yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, itu nanti kita membuat WBS-nya dari sana. Misalnya dari membuat desainnya, membuat rancangan database-nya, kemudian membuat database-nya sendiri, kemudian membuat UI-nya, membuat modul A, modul B. Nah, itu kan kita membuat WBS. Kemudian ada scope verification. Scope verification di sini intinya kita memverifikasi
scope project yang sudah dibuat sebelumnya ya. Nah, jadi nanti di sini adalah formalitas penerimaan. Jadi kita perlu mengecek lagi skopnya apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh klien. Kemudian ada scope control. Di sini kita mengontrol perubahan kalau ada perubahan ya dalam project scope. Oke, ini kemarin tentang project charter ya, gambaran project, contoh project charter. Di project charter itu ada project title, judulnya apa, kapan mulai, kapan selesai, siapa nama project manajernya, tujuan projectnya itu apa, Anda jelaskan di sini. Kemudian langkah-langkah untuk menyelesaikan project seperti apa. Kemudian juga di dalam project charter juga ada roles dan responsibility. Jadi peran-peran dari anggota proyek itu apa saja peran-perannya dan tanggung jawabnya apa. Misalnya ada CEO, ada CIO, ada project manager, atau mungkin ada programmer dan sebagainya. Nanti perlu kita daftar yang mengerjakan proyek itu siapa saja dan tanggung jawabnya apa saja. Kemudian di sini juga ada tanda tangan dan komentar. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang proses-proses di dalam project scope management ini. Nah, di sini ada project definition and project scope development. Jadi dalam proses scope definition ini kita akan membuat sebuah scope statement awal ya. Kemudian ada project charter, kemudian ada aset di dalam organisasinya itu asetnya apa saja yang nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan proyek, kemudian request perubahan yang diterima apa, kemudian ya itu nanti sebagai basis untuk membuat project scope statement ini. Jadi inputnya itu dari project scope statement itu adalah preliminary scope, project charter, dan organization process asset ini. Dan juga ada request perubahan yang diterima. Contoh dari pendefinisian project scope ya, itu gambarannya seperti ini. Misalnya di sini ada project charter, ada deskripsi tentang tujuan projectnya itu apa, kemudian ada preliminary scope statement seperti apa. Maka dengan melihat project charter dan preliminary scope ini kita bisa membuat sebuah scope statement. Jadi scope statement itu gambaran lebih detail tentang projectnya, ruang lingkup projectnya itu seperti apa. Nanti didefinisikan di dalam project scope statement. Itu scope definition ya. Selanjutnya ada istilahnya WBS. WBS ini singkatan dari Work Breakdown Structure. Ini juga salah satu proses di dalam project scope management. Jadi sebuah WBS ya, sebuah WBS atau Work Breakdown Structure ini merupakan sebuah kumpulan pekerjaan yang orientasinya itu deliverable, orientasinya itu output, berbasis output ya. Kemudian yang pekerjaan tadi akan dilibatkan di dalam project yang nanti akan mendefinisikan total scope dari proyeknya. Intinya detail pekerjaan yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Itu merupakan WBS. Kemudian WBS di sini merupakan dasar ya,
dasar dokumen. Jadi kita perlu membuat WBS setepat mungkin ya. Karena nanti WBS ini menjadi dasar untuk kita membuat bagian-bagian proyek lain. Nah, jadi nanti dalam kita membuat perencanaan, misalnya membuat schedule, jadwal, kemudian biaya, penentuan resource, dan misalnya ada perubahan, ini semua itu bergantung kepada WBS. Maka kita perlu membuat WBS sejelas mungkin, setepat mungkin, dan sedetail mungkin. Karena nanti WBS akan digunakan sebagai dasar untuk membuat bagian-bagian dari project planning yang lain. Kemudian ada istilahnya decomposition. Decomposition itu istilahnya bagaimana kita membagi-bagi deliverable project atau output project ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi proses membagi ini nanti outputnya adalah WBS. Nah, ini contoh-contoh bentuk WBS ya. Contoh WBS. Nah, nanti contoh WBS ini ada yang berbasis produk, ada yang berbasis fase ya. Kalau berbasis produk, contohnya seperti ini. Misalnya nanti ada sebuah proyek yang proyek ini adalah membuat sebuah intranet, membuat intranet di suatu organisasi. Maka dalam membuat WBS, kalau berbasis produk, misalnya di sini kita bikin, kita bagi-bagi, ada website desainnya, kemudian ada homepage desainnya, kemudian ada marketing page-nya, ada sales page-nya, kemudian di dalam masing-masing website desainnya ada bagian-bagiannya gitu ya. Ada misalnya di sini homepage desain, ada teks, image, hyperlink, ada teks, image, hyperlink dan sebagainya. Ya intinya kalau kita membuat WBS yang berbasis produk, ya berarti kita langsung membagi-bagi aja di dalam sebuah produk itu komponen-komponennya apa saja. Nah, itu kita breakdown. Seperti itu kalau berbasis produk. Kemudian yang bentuk lain yang lebih sering digunakan itu yang berbasis fase ya, berbasis fase. Contohnya seperti ini. Misalnya ini ada project project intranet project. Nah, kemudian kita bagi berdasarkan fase-fasenya. Karena kalau kita membuat sebuah project software terutama, fase pertama kita perlu membuat konsepnya dulu. Konsep proyeknya dari intranet tadi seperti apa. Kita definisikan konsepnya, kemudian setelah konsepnya jelas, kita buat desainnya. Setelah desainnya selesai, kita develop ya, website tadi kita develop, kita kembangkan, kita lakukan programming di sini. Ya. Kemudian setelah selesai di develop, ya sudah di roll out ya, di publish. Nah, kemudian di fase selanjutnya adalah support, atau istilahnya kalau nanti ada bug fixing ya, kita lakukan di sini. Atau mungkin kalau ada masalah setelah publish, ya, kita kasih support di sini. Nah, di sini masing-masing fase ini masih bisa kita breakdown lagi. Misalnya di sini ketika fase konsep, kita breakdown. Misalnya untuk membuat konsep itu kita perlu mengevaluasi sistem yang ada sekarang ya. Kemudian mendefinisikan requirement, mendefinisikan spesifik functionality, mendefinisikan resiko, mendevelop project plan, dan melakukan briefing kepada web development team. Nah, ini kan langkah-langkah yang dilakukan di tahap konsep. Nah, nanti masing-masing juga masih bisa kita breakdown lagi, misalnya mendefinisikan requirement itu bisa mendefinisikan user requirement, mendefinisikan content requirement, mendefinisikan system requirement, mendefinisikan server owner requirement dan sebagainya. Nah, seperti ini gambaran fase. Jadi kita membreakdown pekerjaan proyeknya berdasarkan fase-fasenya sehingga jelas apa saja yang harus kita lakukan dalam mengerjakan proyek. Nah, nanti tinggal di tahap-tahap selanjutnya kita akan membagi pada fase ini siapa yang bekerja, fase
desain siapa saja yang bekerja. Nah, itu nanti seperti itu. Jadi ini konsep bisa kita breakdown lagi, nanti juga web yang bagian desain kita breakdown, develop kita breakdown, dan seterusnya. Nah, kemudian yang berbasis fase, ini bisa kita buat dalam bentuk tabular seperti ini ya. Ini lebih mudah dibaca nanti, misalnya di sini ada konsep, 1.0 konsep, 2-nya 1.1 evaluasi sistem yang ada sekarang, dan seterusnya. Ini nanti misalnya di sini ada website design, dalam membuat desain website apa saja nanti kita perlu breakdown lagi. Nah, kalau kita buat dalam bentuk tabular, nanti dalam tahapan selanjutnya, misalnya dalam membuat schedule lebih mudah ya. Nanti misalnya dalam membuat konsep, yang tahapan konsep itu jadwalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, evaluasi sistem yang ada sekarang dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu, dan seterusnya ya. Nah, masing-masing ada penjadwalannya. Ini kalau nanti di tahap penjadwalan. Ini ada di project time management ya. Nah, dia juga contohnya sama. Untuk membuat jadwal berbasiskan WBS. Jadi makanya kita perlu membuat WBS setepat mungkin, sedetail mungkin, karena menjadi dasar untuk kita membuat bagian-bagian yang lain dalam perencanaan proyek. Nah, selanjutnya ada beberapa pendekatan untuk kita mengembangkan sebuah WBS ya. Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, dalam membuat WBS kita bisa menggunakan guideline. Guideline di sini adalah istilahnya petunjuk yang ada di dalam organisasi kita. Beberapa organisasi itu sudah mempunyai guideline tersendiri dalam membuat WBS. Nah, kita tinggal ikuti aja guideline yang ada di organisasi tersebut ya. Misal kita organisasi kita sudah mempunyai aturan dalam membuat WBS, ya sudah kita ikutin itu. Pasti ada aturan yang khusus gitu ya. Kemudian pendekatan yang lain untuk mengembangkan sebuah WBS adalah pendekatan analogi. Jadi pendekatan analogi ini kita perlu melakukan review WBS dari proyek yang mirip. Nah, misalnya kita sebelumnya itu sudah pernah mengerjakan proyek untuk membuat sistem informasi akademik sebuah universitas gitu ya. Misalnya kita nanti mendapatkan proyek lagi membuat sistem informasi untuk universitas lain misalnya. Nah, kan kita bisa mereview WBS dari proyek yang ada sebelumnya yang mirip, kita gunakan sebagai dasar untuk membuat WBS proyek lain yang semisal tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi analogi itu kita membuat WBS berdasarkan proyek lain yang mirip dengan proyek yang akan kita kerjakan sekarang. Kemudian ada top-down approach atau pendekatan top-down. Di sini pendekatannya dimulai dari item yang paling besar ya, proyeknya, gambaran umum proyeknya itu seperti apa, kita breakdown menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, itu top-down. Sedangkan kalau bottom-up, pendekatan bottom-up itu mulai dari spesifik task. Jadi kita buat analisa pekerjaannya apa saja sih dalam membuat proyek ini. Nah, jadi dari detailnya dulu, kemudian kita ambil garis besarnya dari setelah kita buat detail-detailnya tadi. Itu bottom up, dari bawah dulu, dari detail-detailnya menjadi gambaran besar proyeknya nanti. Kemudian pendekatan yang lain adalah menggunakan mind map. Di sini kita nanti menuliskan task atau pekerjaan-pekerjaan secara non-linear. Kalau contoh mind map seperti ini, misalnya kita diminta untuk melakukan project untuk mengupgrade sebuah sistem IT
maka kita bisa menganalisa apa saja yang harus kita lakukan. Misalnya kita harus mengupdate inventory, mendapatkan hardware software, menginstal hardware software, membuat project management. Nah, nanti masing-masing misalnya update inventory, itu apa saja yang harus kita lakukan ya. Update database, perform physical inventory, dan seterusnya. Ya, nanti akan bercabang-cabang gitu ya. Jadi kita membuat cabang dari masing-masing pekerjaan yang harus kita lakukan tadi. Oke, selanjutnya ada istilahnya WBS Dictionary ya, dan Scope Baseline. Jadi ketika kita sudah membuat sebuah WBS atau breakdown pekerjaan yang harus kita lakukan dalam sebuah proyek, maka agar nantinya eh, tim project kita itu memahami apa yang harus dia lakukan, maka perlu ada penjelasan untuk masing-masing WBS tadi. Nah, makanya ada WBS Dictionary. Itu merupakan sebuah dokumen yang mendeskripsikan secara detail informasi tentang masing-masing WBS item. Jadi setelah kita membuat sebuah berbagai item WBS tadi, perlu kita deskripsikan. Misalnya, merancang ERD. Merancang ERD itu formatnya seperti apa misalnya. Apa saja yang harus dirancang. Nah, itu kan perlu kita deskripsikan agar tim yang diberikan tugas itu memahami apa yang harus kita kerjakan. Kemudian selanjutnya project scope statement yang disetujui dan juga WBS dan WBS Dictionary itu akan membentuk sebuah scope baseline. Ya, scope baseline itu menjadi dasar ya untuk misalnya mengukur performa, untuk melihat goal dari project nantinya. Kemudian ada juga istilahnya responsibility assignment metric ya. Ini bagaimana nanti kita bisa membagi tugas ya. Di sini tas-tas di sini adalah gambarannya WBS item. Tas 1, tas 2, tas 3. Nanti bisa kita bentuk misalnya nanti ada anggota timnya, ada person 1, person 2, person 3. Nah, tas 1 itu nanti yang bertanggung jawab siapa, tas 2 siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang membantu gitu ya. Nah, ini bisa kita gambarkan dalam bentuk responsibility assignment matrix. Nah, selanjutnya ada proses scope verification. Scope verification itu intinya kita harus memverifikasi scope yang sudah dibuat, scope statement maupun WBS yang sudah dibuat sebelumnya ya, untuk memastikan bahwa scope-nya itu memang benar-benar sesuai dengan yang dimaui, yang diinginkan oleh klien gitu ya. Maka perlu kita verifikasi yang diinginkan oleh klien maupun yang dibutuhkan oleh klien ya. Mengapa perlu scope verification? Karena banyak IT project yang terjadi kegagalan karena adanya scope creep ya. Scope creep itu dulu pernah kita bahas, misalnya nanti ketika projectnya itu terus mengembang tak terkendali gitu ya. Misalnya sudah kita buat sebuah project seperti ini, kemudian klien minta lagi, tambah lagi, klien minta lagi, tambah lagi, ya kan, maka scope-nya itu harus kita bikin detail, fix di awal, dan harus disetujui oleh kedua pihak. Jangan sampai nanti di belakang akan tambah-tambah sendiri yang akan menyebabkan pekerjaan proyek ini molor. Nah, inilah kalau nantinya verifikasi ini tidak dilakukan dengan baik, maka proyeknya bisa itu tadi ada proses scope creep sehingga mengakibatkan kegagalan. Kemudian selanjutnya ada scope control. Scope control ini
kaitannya dengan misalnya ada request perubahan, maka kita harus bisa mengontrol dengan baik agar nanti tidak mempengaruhi uh, mempengaruhi bagian project yang lain ya. Tujuan dari scope control adalah mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan scope. Nah, jadi apa saja faktor yang mengakibatkan perubahan scope, maka harus kita pengaruhi agar perubahannya itu tidak terlalu banyak sehingga mengakibatkan kerugian ya. Kemudian memastikan perubahannya itu diproses berdasarkan prosedur. Jadi perubahannya harus diproses berdasarkan prosedur yang benar sesuai dengan kesepakatan awal ya. Jangan sampai perubahannya tidak terdeteksi atau misalnya ada tim kita yang melakukan perubahan sendiri tanpa adanya prosedur yang benar. Tuh. Kemudian kita perlu memanage perubahan ketika terjadi. Jadi ketika ada perubahan, langkah-langkahnya seperti apa. Karena misalnya kita melakukan perubahan dari satu bagian projectnya, satu komponen projectnya, maka bisa jadi itu akan mempengaruhi bagian project yang lain. Maka harus di-manage dengan baik. Kemudian ada istilahnya variance. Variance itu perbedaan antara yang direncanakan dan performa sesungguhnya. Nah, itu. Jangan sampai variannya terlalu lebar. Nah, ini salah satu saran ya untuk meningkatkan user input yang nanti ini kaitannya dengan agar scope terkontrol dengan baik, maka yang perlu kita lakukan adalah mengembangkan sebuah proses pemilihan project ya dengan baik ya. Bagaimana kita memilih proyek dengan baik dengan berbagai metode yang dulu kita kerjakan dalam memilih proyek itu. Nah, kemudian kita harus memastikan bahwa sponsor itu dari organisasinya user. Ini juga penting juga. Kemudian menempatkan user di dalam project team dalam role yang penting ya. Utamanya nanti dia bisa berperan sebagai misalnya tester dan sebagainya. Maka perlu dimasukkan ke dalam tim. Kemudian kita perlu menyelenggarakan meeting secara reguler untuk mendefinisikan agenda dan memastikan output atau deliverable itu perlu kita bahas di dalam meeting ya, perlu ditampilkan di dalam meeting. Kemudian kita perlu menyampaikan ya atau memberikan sesuatu yang user menyampaikan kepada user dan sponsor secara reguler, menyampaikan apa progres dari proyeknya secara reguler, update progresnya itu secara reguler agar nanti user dan sponsor memahami apa yang sudah sampai mana sih proyeknya gitu ya. Kemudian jangan berjanji untuk deliver bagian dari project ketika kita tidak dapat. Jadi pastikan yang Anda janjikan itu memang bisa Anda kerjakan. Nah, ini juga penting kita bisa mendekatkan user dengan developer agar nanti antara user dan developer bisa banyak berkomunikasi sehingga tidak mengakibatkan proyeknya terlalu banyak perubahan. Oke, mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya